Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial video, yaitu menyelesaikan latihan soal dalam rangka menghadapi ujian akhir tahun materi matematika kelas 6. Langsung di sini untuk latihan soal yang pertama. Hasil dari 3486 ditambah 896 dibagi 7 adalah. Untuk menyelesaikan soal demikian, yang perlu kita perhatikan pertama bahwasanya perkalian atau pembagian itu harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian penjumlahan atau pengurangan. Kalau demikian, untuk soal nomor 1 berarti 896 dibagi 7 terlebih dahulu, yaitu berapa? 128. Hingga sekarang menjadi 3486 ditambah 128 sama dengan 3614. Bila demikian, soal nomor 1 jawabannya adalah yang B. Berikutnya soal nomor 2. Hasil pengerjaan dari negatif 49 ditambah 84 dibagi negatif 14 adalah. Selesaikan terlebih dahulu, yaitu perkalian atau pembagiannya terlebih dahulu, yaitu di sini 84 dibagi 14. Positif dibagi negatif. Kalau demikian caranya gimana? Karena berbeda, maka ingat di sini apabila sama plus beda min. Ini ada di materi video saya sebelumnya. 84 dibagi 14 sama dengan 6. Karena ini beda, yaitu positif dibagi negatif, maka sama plus beda min. Kalau demikian ini min atau negatif. Selanjutnya turunkan angka yang belum kita selesaikan, sehingga sekarang menjadi negatif 49 ditambah negatif 6. Perhatikan di sini positif dengan negatif bersebelahan atau beda, berubah menjadi negatif. Bila demikian sekarang menjadi negatif 49 dikurangi 6. Ingat sama plus, berarti kita gunakan apa? Penjumlahan. 49 ditambah dengan 6 berapa? 55. Karena ini asalnya negatif, ini negatif, maka ini pun jawabannya pun negatif, sehingga untuk soal nomor 2 jawabannya adalah negatif 55. Bila demikian nomor 2 jawabannya yang A. Soal nomor 3. Hasil penjumlahan 3/8 dan 150% adalah, berarti sama halnya dengan penjumlahan 3/8 ditambah 150%. Untuk menyelesaikan soal demikian, bagaimana caranya? Di sini kita samakan saja dalam bentuk apa? Pecahan. Perhatikan 3 kali 8 20, 4 ditambah 3 27 per 8 ditambah 150%, berarti sama halnya dengan 150 per 100. Kita sederhanakan menjadi 15 per 10. Sederhanakan lagi, itu bagi 5, 15 bagi 5, 3, 10 bagi 5, 2. Hingga sekarang menjadi 27 per 8 ditambah 3 per 2. Selanjutnya kita cari KPK dari 8 dengan 2. KPK 8 dengan 2 caranya, perhatikan 2 bagi 2 1, ini menjadi 4. Ini bagi 4 1. Hingga 2 kali 4 8. KPK nya adalah 8. Kita taruh di bawahnya persis 8. Ini pun 8. 8 dibagi 8, 1 kali 27 sama dengan 27. 8 dibagi 2, 4 kali 3, 12. Sekarang menjadi 27 ditambah 12 sama dengan 39. 39 per 8. 39 dibagi 8. 39 dibagi 8 sama dengan berapa? Itu 4, 7 per 8. 4, 7 per 8. Demikian untuk soal nomor 3. Jawabannya yang mana? Itu yang C. Berikutnya soal nomor 4. Diketahui beberapa pecahan berikut: 1/1/5, 1,15, 132%, dan 9/8. Urutan pecahan dari yang terbesar adalah, dari yang terbesar berarti besar ke kecil. Urutannya, caranya bagaimana?
dalam hal ini bisa disamakan dalam bentuk pecahan semuanya ataupun bisa juga dalam bentuk desimal semuanya. Dan kali ini saya akan menggunakan atau menyamakan dalam bentuk desimal semuanya. Perhatikan di sini yang pertama 1 per 5. Berarti 1 ditambah 1 per 5. Kita pisahkan ininya yang 1 per 5. 1 dibagi 5, 10 bagi 5, 2. Kalau demikian 1 per 5 samanya dengan 1,2. Ini 1,2. Berikutnya 1,15. Berikutnya 132%. Berarti per 100 tinggal kita bagi 100 atau indahkan koma 2 kali 1, 2 menjadi sini menjadi 1,32. Selanjutnya 9 per 8. 9 dibagi 8. 8 kali 1, 8. Sisanya adalah 1. Masukkan 0 menjadi koma. 10 bagi 8, 1. 8 kali 1, 8. 10 dikurangi 8, 2. Masukkan 0, 20 bagi 8, 2. Cukup ini 2 angka belakang koma, sehingga ini menjadi 1,12. Setelah dijadikan dalam bentuk angka desimal semuanya, selanjutnya tinggal kita urutkan besar ke kecil. Angka pertamanya sama-sama 1, 1, 1, 1. Berarti selanjutnya angka yang kedua. Ini 2, ini 1, 3, 1. Kalau demikian paling besar adalah ini. Ini 1, keduanya yang ini 2, ketiganya 15 atau 15 dengan 12. Besar mana? Tentunya besar 15. Ini 3. Kalau demikian ini paling kecil yaitu yang keempat. Bila demikian urutan besar ke kecil yaitu ini berarti 132%. Terus kemudian yang kedua ini berarti 1 per 5. Yang ketiga yang ini 1,15. Dan yang terakhir adalah yang ini berarti 9 per 8. Dari pilihan ini yang ada di mana itu nomor 4 yang B. Soal berikut nomor 5. Hasil dari 234 dikali 45 dibagi 9 sama dengan, ada perkalian pembagian berarti yang diselesaikan yang di depan terlebih dahulu. Bila demikian 234 dikali 45 yaitu 10.530. Selanjutnya tinggal dibagi 9. 10.530 dibagi 9 sama dengan 1170. Kalau demikian untuk nomor 5 jawabannya yang mana? Yaitu yang B. Berikutnya soal nomor 6. Dalam suatu lomba olimpiade matematika, jawaban yang benar dinilai 4. Yang salah diberi nilai negatif 2 atau min 2, dan untuk soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Jika dari 25 soal atau jumlah seluruh ada 25 soal, Hasan dapat menjawab dengan benar 21 soal. Berarti di sini Hasan mampu menjawab benar sama dengan 21 soal. Dan 3 soal salah. Berarti yang salah ada 3. Serta sisanya tidak dijawab. Sisanya tidak dijawab. Maka nilai Hasan atau nilai yang diperoleh Hasan adalah berapa? Untuk menyelesaikan soal demikian, perhatikan di sini Hasan mampu menjawab benar 21. Kalau benar nilainya 4. Kalau demikian 21 dikali 4. Salah 3. Apabila salah negatif 2. Kalau demikian salah dikali negatif 2. 3 dikali negatif 2. Sisanya tidak dijawab. Jumlah soal ada 25, benar 21, salah 3, berarti sudah 24. Sisanya berarti ada 1 soal yang tidak dijawab. Kalau demikian sisanya tidak jawab adalah 0. 1 kali 0. Selanjutnya tinggal kita hitung. 21 dikali 4 sama dengan 84. 3 kali 2, 6. Karena ini beda yaitu positif negatif, maka jawabannya adalah negatif 6. Sisanya 1 kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya tinggal dijumlah.
84 ditambah negatif 6 ditambah 0. 84 ditambah negatif 6. 84 positif negatif atau beda berarti berubah menjadi min. 84 negatif 6 atau dikurangi 6 sama dengan 78. Bila demikian untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal nomor 7. Siswa kelas 6 terdiri atas 64 siswa perempuan, perempuannya 64, dan 48 siswa laki-laki. Siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah siswa perempuan tiap kelompok sama banyak, begitu juga siswa laki-laki. Paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah, apabila menghadapi soal demikian berarti di sini kita menggunakan apa, yaitu menggunakan FPB. Perlu diingat bahwa FPB digunakan untuk mencari jumlah atau pertanyaan yang berhubungan dengan jumlah. Biasanya itu berapa banyak atau berapa jumlah. Sedangkan kalau KPK digunakan untuk pertanyaan tentang waktu. Biasanya itu kapan bertemu, kapan pulang, kapan berkumpul, dan itu menggunakan KPK. Sekarang karena ini pertanyaan tentang jumlah, berarti kita menggunakan FPB. FPB dari berapa? Yaitu dari 64 dengan 48. Perhatikan di sini kita gunakan cara sengketan untuk mencari FPB-nya. Kita bagi angka yang sama 2. 64 dibagi 2 sama dengan 32. 48 berarti 24. Bagi 2. 32 bagi 2 16, ini menjadi 12. Bagi 2 8, di sini 6. Bagi 2 lagi sini menjadi 8 bagi 2 4. 6 bagi 2 3. Bagi berapa? 4 dengan 3 sudah tidak bisa. Bila sudah tidak bisa, kita garis saja di sini. Sehingga sekarang kita hitung dengan perkalian. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 dikali 2 16. Kalau demikian FPB dari 64 dengan 48 adalah 16, dan ini merupakan jumlah kelompok yang dapat dibentuk, yaitu ada 16. Bila demikian untuk soal nomor 7 jawabannya yang mana? Itu yang B. Soal berikut nomor 8. Hasil dari dalam kurung 11 ditambah 14 tutup kurung pangkat 2 dikurangi akar dari 1156 sama dengan. Untuk menyelesaikan soal demikian, perhatikan selesaikan dalam kurung terlebih dahulu. 11 ditambah 14 sama dengan berapa? Yaitu 25. Berarti 25 pangkat 2 dikurangi akar dari 1156. Bila sudah demikian, selanjutnya tinggal bagaimana, yaitu 25 pangkat 2 berarti 25 kali 25 yaitu 625 dikurangi akar dari 1156. Tapi perhatikan di sini akar dari 1156, caranya kita ambil dua angka berapa kali berapa yang hasil kalinya adalah 6. Tentunya ada hasil dari 4 kali 4. 4 kali 6 4 16, berapa yang 6? Satu lagi yaitu 6 kali 6 36. Terus kemudian sisanya 11 berapa kali berapa yang hasilnya 11 atau kurang atau mendekati 11, yaitu 3 kali 3 9. Kalau 4 kali 4 16, terlalu besar. Kalau demikian di sini gunakan 3. Kita cek terlebih dahulu yang atas, yaitu 34 kali 34. 4 kali 4 16. 4 kali 3 12 tambah 1 menjadi 13. 3 kali 4 12, simpan 1. 3 kali 3 9 tambah 1 10. 6 3 tambah 2 5, ini turun 1, ini 1, sehingga 1156 merupakan hasil dari 34. Bila demikian 625 dikurangi 34 sama dengan 591. Bila demikian untuk soal nomor 8 jawabannya yang A. Berikutnya soal nomor 9. Ibu membeli 2,5 liter susu coklat
susu tersebut akan ibu tuangkan ke dalam beberapa gelas sampai habis. Jika setiap gelas diisi setengah liter susu, banyak gelas yang diperlukan itu adalah, cara penyelesaiannya itu bagaimana, yaitu 2,5 dibagi 1/2 atau dibagi setengah. Dalam penyelesaian soal seperti ini bisa 2,5 pakai pecahan, yaitu 2 kali 2 4 tambah 1 5/2 dibagi 1/2. 5 kali 2 10, 2 kali 1 2, sehingga 10 bagi 2 sama dengan 5. Atau bisa juga dengan cara jadikan desimal terlebih dahulu. Contoh yang menggunakan desimal, 2,5 berarti 2,5 dibagi 1/2. 1/2 berarti 0,5. 2,5 dibagi 0,5. 2,5 bagi 0,5. Pindahkan koma 1 menjadi 5. Sini pun pindah koma 1 menjadi 25. Sekarang menjadi 25 bagi 5 sama dengan 5. Dan ini 2,5 dibagi 0,5 sama dengan 5. Sehingga untuk soal nomor 9 jawabannya yang C. Berikutnya soal nomor 10. Pak Eko akan memperbaiki kolam ikannya yang rusak. Ia menggunakan campuran semen dan pasir. Campuran semen dan pasir dengan perbandingan 3:8. Perbandingan semen dan pasir adalah 3:8. Jika berat semen yang digunakan 33 kg, semen sama dengan 33 kg. Berapa kilogram berat seluruh campuran yang dibuat Pak Eko? Berat seluruh sama dengan berapa? Bagaimana untuk menyelesaikan soal demikian? Pertama kita jumlahkan dulu, perbandingannya 3:8 dijumlahkan 3,8 sama dengan 11. Ini merupakan jumlah. Selanjutnya ditanyakan berapa berat seluruh, berarti ditanyakan jumlah. Kalau demikian 11/3 dikali berapa? 33 kg. 33 dibagi 3 sama dengan 11 dikali 11 sama dengan 121. Dan demikian berat seluruh adalah 121 kg. Sehingga untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal nomor 11. Ditentukan huruf berbeda untuk menyatakan bilangan asli yang berbeda. Nilai sebuah kata ditentukan oleh hasil perkalian bilangan-bilangan yang diwakili huruf-hurufnya. Diketahui A17, U1, K11. Sehingga aku menjadi 187. Jika nilai kata buku sama dengan 77, buku di sini kita tulis buku sama dengan 77. Obat 714 dan kuno 165. Nilai kata bakbuk adalah berapa? Untuk menyelesaikan soal demikian bagaimana? Perhatikan dari kata aku. Aku sama dengan 187. A berarti 17 dikali K, yaitu dikali 11 dikali U dikali 1 sama dengan 187. Kemudian buku sama dengan 77. B belum ada, kalau demikian B dikali U, yaitu dikali 1 dikali K berarti dikali 11 dikali U dikali 1 sama dengan 77. Nilai B berapa? Sehingga B sama dengan 77 dibagi B sama dengan 77 ini dibagi 11 sama dengan B sama dengan 7. Selanjutnya obat. O belum ada, kalau demikian O obat sama dengan 714, maaf ini 714. O belum ada, O dikali B, B berapa, yaitu 7 kali A yaitu 17 dikali T, T belum ada sama dengan 714. Sehingga sekarang OT atau O kali T, OT sama dengan 714 dibagi 7 kali 17, yaitu berapa? 7 kali 17
119. Berarti OT sama dengan 714 dibagi 119. Sehingga OT sama dengan 6. Sehingga 6 di sini maksudnya hasil dari berapa kali berapa. Bisa juga O itu 2 dikali 3 atau 3 kali 2, tergantung kepada nanti lanjutan materinya. Selanjutnya kata kuno. Kuno sama dengan 165. K sama dengan 11. Berarti 11 dikali U. U berapa itu? 1. Dikali N belum ada, kali O belum ada. Kalau demikian dikali N dan O atau N kali O sama dengan 165. Sehingga sekarang mencari NO atau N kali O. NO sama dengan 165 dibagi 11 kali 1 yaitu dibagi 11. Sehingga NO sama dengan berapa, yaitu 15. 15 ini merupakan hasil dari berapa kali berapa, yaitu bisa 3 kali 5 atau 5 kali 3. Selanjutnya di sini perhatikan NO dengan OT. Ada O1 di sini, ada O juga di sini. Kalau demikian yang ada di atas dan ada di bawah tentunya angka berapa? Yaitu angka 3. Kalau demikian O adalah, taruh di sini, O sama dengan 3. T berapa? T tentunya adalah yang 2. Selanjutnya N sama dengan berarti 5. Setelah tahu demikian, selanjutnya kita masuk kepada nilai kata batuk adalah, taruh di sini, batuk adalah, tapi batuk B berapa B? B sudah ketahui di sini yaitu 7 dikali A berarti dikali 17 dikali T yaitu kali 2 dikali U kali 1 dikali K yaitu 11. Berikutnya soal nomor 12. Dari Terminal Cilacap, bus jurusan Jakarta berangkat setiap 30 menit sekali, bus jurusan Yogyakarta berangkat setiap 18 menit sekali, dan bus jurusan Bandung berangkat setiap 24 menit sekali. Jika bus jurusan Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung berangkat bersamaan pada pukul 8.15 menit, bus ketiga jurusan tersebut akan berangkat bersama lagi pada pukul berapa? Untuk menyelesaikan soal demikian, bagaimana caranya? Perhatikan di sini pertanyaannya adalah tentang kapan atau tentang mencari waktu. Kalau demikian kita menggunakan KPK. KPK dari 30, 18 dan 24. Caranya bagaimana? Yaitu kita bagi 2, 15, ini menjadi 9, ini menjadi 12. 15, 9 dan 12 angka pembagi yang sama yaitu 3. 15 bagi 3 5, 9 bagi 3 3, 12 bagi 3 yaitu 4. Dibagi berapa? Ini 2 bagi 2, 4 bagi 2 2, 3, 5 bagi 2 lagi 1, 3, 5 bagi 3 ini 1, ini 5 bagi 5 ini 1, sehingga hasil akhir adalah 1 semuanya. Selanjutnya tinggal kita hitung 2 kali 3 6, 6 kali 2 12, 12 kali 2 24, 24 kali 3 72, 72 dikali 5 sama dengan 360. Ini KPK-nya. Setelah ditemukan KPK-nya yaitu 360, selanjutnya kembali kepada soal di mana berangkat bersama pada pukul 8.15, 8 atau 08.15 ditambah berapa? Yaitu ditambah 360 menit. 360 menit sama dengan berapa jam? Kita menit jadikan ke jam dulu. 360 dibagi 60. 36 bagi 6 sama dengan 6. Kalau demikian 08.15 ditambah 6 jam sama dengan ini 15, ini 1, 8 ditambah 6 sama dengan 14. Ini 1, 0 tambah 1, 4. Sehingga ketika bus tersebut akan berangkat bersama lagi yaitu pada pukul
14 lebih 15 menit. Kalau demikian untuk soal nomor 12, jawabannya yang mana itu, yang C. Berikut soal nomor 13. Pak Randy memanen dari 2 sawah. Dari sawah pertama memperoleh 15,4 kuintal. Yang pertama 15,4 kuintal. Dari sawah kedua memperoleh 2,8 ton, tapi ditambah, ini percepat langsungan, ditambah berapa? Yaitu 2,8 ton. 2,8 ton. Sebanyak 250 kg padi hasil panennya disimpan di gudang. Sisa padi dijual ke pedagang. Kalau demikian, caranya bagaimana? Yaitu hasil panen kedua sawah atau jumlah hasil panen kedua sawah dikurangi yang disimpan, yaitu 15,4 kuintal ditambah 2,8 ton dikurangi yang disimpan, yaitu 250 kilogram. Sisanya dijual. Dalam bentuk apa sisanya? Berarti sedikit adalah kilogram. Bila demikian kita jadikan dalam bentuk kilogram semuanya, karena pelimpahnya kilogram. Kuintal ke kilogram, kuintal turun ke kilogram, berarti turun 1, kali baginya berapa? Kali baginya 100, sehingga 15,4 turun 1 sama saja dengan menambah 0,212 atau mindahkan 2 kali atau kali 100 ditambah 2,8 ton. 2,8 ton jadikan kuintal, berarti 28 kuintal ke kilogram tambah 0,2, karena ini kalinya adalah kali 100 dikurangi 250 kilogram sama dengan 1540 tambah 2800, yaitu 4340 dikurangi 250 sama dengan 4090. Dan ini merupakan sisa dari hasil panen Pak Randy, yaitu 4090 kg. Jawabannya yang ada yaitu mana? Yaitu yang C. Soal nomor 14. Masyarakat Desa Penggalang berencana melakukan betonisasi jalan kakap, jalan tongkol, dan jalan bandeng. Panjang jalan kakap 13,2 hektometer. Panjang jalan tongkol 280 dekameter. Panjang total ketiga jalan tersebut, total keseluruhan dari 1, 2, 3 ini adalah 5,95 km. Ditanyakan berapa meter panjang jalan bandeng, tapi ditanyakan panjang jalan bandeng dalam bentuk meter. Nah, caranya semua dijadikan ke bentuk meter. Pertama, jalan kakap 13,2 hektometer, jadikan ke meter, hektometer ke meter, turun 2 tingkat. Perhatikan caranya, 13,2 turun 2 tingkat, 1 menjadi 132, ini dalam bentuk dam, terus turun 1 lagi menjadi meter, sehingga 1320 meter. Ini sama dengan di sini 1320 meter. Berikutnya 280 dam. 280 dam. Berarti turun 1 tingkat tambah 01 menjadi 2800 meter. Total 5,95 km. Berarti ini pun samakan ke bentuk meter. Perhatikan di sini 5,95 km. Kilometer ke meter berarti turun berapa tingkat? Itu 3 tingkat. 1, 2, 3 menjadi 5.950. Ditanyakan berapa panjang jalan bandeng. Kalau demikian, total seluruh panjang yaitu 5.950 dikurangi panjang yang sudah ada yaitu
1320 dengan 2800. Di sini kita hitung 5950 dikurangi 1320 tambah 2800 sama dengan 5950 dikurangi 4120 sama dengan 1830, dan ini merupakan panjang jalan Bandeng, yaitu 1830 meter. Sehingga untuk nomor 14 jawabannya yang mana itu? Yang D. Berikutnya soal nomor 15. Kak Yuna pergi ke rumah nenek di Yogyakarta. Ia berangkat naik mobil dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Jika Yuna berangkat pukul 8.20 dan sampai di kota Yogyakarta pukul 12.35, berapakah jarak yang ditempuh oleh Yuna? Untuk mencari jarak, perhatikan di sini rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Sekarang ketika mencari jarak, berarti tinggal jarak sama dengan tinggal kecepatan dikali dengan waktu. Selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angka di rumus ini, yaitu mencari jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa? Yaitu 72 dikali waktunya berapa? Waktunya berarti 08.20 sampai dengan 12.35. Itu berapa jam berapa menit? Kalau demikian 12.35 dikurangi 08.20. 5 kurangi 0, 5, 3 kurangi 2, 1. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Sehingga waktunya adalah 4 jam 15 menit. 4 jam 15 menit sama dengan 4 jam 15 per 60. Sederhanakan menjadi 1/4. 4 jam 1/4. 4 jam 1/4 atau sama saja dengan 4,25. Selanjutnya tinggal kita masukkan kepada kecepatan kali waktu, 72 dikali 4,25. Kita hitung di sini 4,25 dikali 72. 2 kali 5 10, simpan 1, 2 kali 2 4 tambah 1 5, 2 kali 4 8, 7 kali 5 35, nyimpan 3, 7 kali 2 14 ditambah 3 17, simpan 1, 7 kali 4 28 tambah 1 menjadi 29. Kita jumlahkan 0, 5 tambah 5 10, simpan 1, 8 tambah 7 sama dengan 15 tambah 1 16, simpan 1 lagi, 9 tambah 1 10, simpan 1, 2 tambah 1 menjadi 3. Hitung ada berapa angka belakang koma 1 2, hitung dari belakang 1 2, sehingga 0 belakang koma hilang menjadi sekarang 306. Sehingga 72 dikali 4,25 sama dengan 306, dan ini merupakan jarak tempuhnya yaitu 306 km. Sehingga untuk nomor 15 jawabannya yang A. Berikutnya nomor 16. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. 1. Mempunyai 2 pasang sisi sejajar. Yang memiliki 2 pasang sisi sejajar tentunya persegi panjang ini satu atas dan bawah satu pasang, kanan dan kiri satu pasang. Terus ada lagi yaitu jajar genjang, kanan kiri sepasang, atas bawah sepasang sejajar. Bagaimana dengan belah ketupat? Kalau belah ketupat masuk kategori keempat sisi sama panjang. Bila demikian untuk yang memiliki 2 pasang sisi sejajar, kalau demikian adalah persegi panjang dengan jajar genjang. Masuk nomor 2, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Berarti ini membagi 2 sama panjang. Perhatikan di sini dengan di sini sama panjang, ini dengan ini, dan ini pun sama. Ini dengan ini sama panjang. Iya, keduanya masih masuk kategori untuk sifat bangun datar tersebut. Nomor 3, sudut yang berhadapan sama besar. Sudut berhadapan, kalau persegi panjang, sudut yang berhadapan ataukah bukan?
Bukan, karena kalau persegi panjang masuk sifatnya adalah keempat sudut sama panjang, sehingga tidak masuk sudut berhadapan. Kalau jajar genjang, tapi ini berhadapan dengan sini, ini berhadapan, ini dengan ini. Kalau demikian, ini masuk, sehingga pilihannya tinggal jajar genjang. Sehingga untuk nomor 16, jawaban yang tepat atau yang ada itu yang A. Berikutnya soal nomor 17. Perhatikan bound paper berikut, di mana ada sebuah bound paper berbentuk persegi panjang. Panjang 18, lebarnya itu 7. Ditanyakan keliling bound tersebut adalah, untuk mencari keliling di sini, perhatikan di sini panjang 18, berarti sini juga sama-sama 18. Untuk mencari keliling bisa dengan cara menjumlahkan, yaitu 18 tambah 7 tambah 18 tambah 7. Itu bisa seperti itu. Atau bisa juga 2 kali panjang ditambah lebar. 2 kali panjang berapa, yaitu 18 ditambah lebarnya 7, sama dengan 2 kali 25, sama dengan 50, sehingga kelilingnya sama dengan 50 cm. Bila demikian untuk nomor 17 jawabannya yang D. Nomor 18. Sebuah lingkaran memiliki diameter 21 cm. Luas lingkaran adalah, untuk menyelesaikan soal demikian perhatikan di sini diameter 21. Kalau demikian mencari luas lingkaran, rumusnya pi dikali jari-jari pangkat 2. Pi nya gunakan berapa? Karena diameter 21, maka di sini menggunakan 22/7 dikali pi kali jari-jari. Tapi jari-jari adalah setengah dari diameter, itu dari sini pusat ke tepi, atau setengah dari 21. Bila demikian dikali jari-jarinya berarti 21/2, sama saja dengan 10,5 kalau dalam bentuk desimal. Pangkat 2, 21/2 pangkat 2 sama halnya dengan 21/2 kali 21/2. Selanjutnya sama dengan 21 dibagi 7 sama dengan 3. Ini menjadi 22 dikali 3/2 dikali 21/2 sama dengan 22 kali 3, 66/2 kali 21/2, sama dengan, kita sederhanakan di sini 66 bagi 2 sama dengan berapa, yaitu 33 dikali 21/2. 33 dikali 21 sama dengan 693/2. 693 dibagi 2 atau per 2 sama dengan berapa, yaitu 346,5. Inilah luas dari bangun lingkaran yang mana diameternya adalah 21. Bila demikian untuk nomor 18 jawabannya yang B. Nomor 19. Ada sebuah balok memiliki panjang 35 cm, lebar 20 cm. Lebar berarti ini 20 cm. Dan tingginya 2 kali lebar balok. Tinggi ini 2 kali lebar balok, berarti 2 kali 20. 2 kali 20 sama dengan berapa tingginya? Berarti tingginya adalah 40 cm. Selanjutnya ditanyakan berapakah luas permukaan balok tersebut. Untuk mencari luas permukaan dari balok tersebut, luas permukaan sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah tinggi kali panjang, sama dengan 2 kali panjangnya berapa, 35 dikali lebar, yaitu 20 ditambah
lebar itu 20 kali tinggi yaitu 40 ditambah tinggi yaitu 40 kali panjang yaitu 35 sama dengan 2 kali 35 kali 20 yaitu 700 ditambah 20 kali 40 sama dengan 800 ditambah 40 dikali 35 sama dengan 1400 sama dengan 2 kali 700 ditambah 800 sama dengan 1500 ditambah 1400 sama dengan 2 kali 1500 ditambah 1400 yaitu 2900. 2 kali 2900 sama dengan 5800. Ini luas permukaan dari bal tersebut. Satuannya tentunya adalah cm persegi. Kalau demikian untuk soal nomor 19 jawabannya yang C. Soal nomor 20. Perhatikan pada gambar. Rani akan membuat sebuah segitiga PQR. Jika ia ingin membuat segitiga siku-siku, koordinat titik R yang tepat adalah. Untuk menyelesaikan soal demikian, yang perlu kita perhatikan pertama bahwasanya di sini ada X dan Y. X pertama, Y kedua. Ini maksudnya apa? Untuk mengingat bahwasanya pada titik koordinat, contohnya di sini titik koordinat Q 2 pertama, berarti 2 yang di depan atau pertama, berarti ini pastinya adalah di garis X. Sedangkan 3 berarti yang kedua, pastinya ini adalah miliknya Y atau di garis Y, yaitu garis ini. Kita kembali lagi kepada soal. Koordinat titik R yang tepat adalah A, R sama dengan atau R 3, negatif 1, 3, min 1, 3 berarti ini, min 1 berarti ini. Kalau demikian berarti titiknya adalah di garis sini, ini min 1. Apakah R di sini untuk membentuk segitiga siku-siku? Tentunya tidak. Kalau demikian A salah. B, R0, negatif 3, 0 di sini, negatif 3, berarti negatif 3 yang kedua, berarti ini. Apakah di sini akan terbentuk apa segitiga siku-siku? Tentunya tidak. Kalau demikian B salah. C, titik koordinat R yaitu min 1, 1. Min 1 adalah ini karena pertama X, 1 ini berarti miliknya Y yang kedua atau Y. Apakah di sini akan terbentuk segitiga siku-siku? Tidak. Kalau demikian C salah. Yang D, titik koordinat R adalah min 3, 0. Min 3 berarti miliknya X di sini, 0 ini. Berarti kalau demikian apakah di sini membentuk segitiga siku-siku? Coba kita tarik kepada PQR. P ke Q, Q ke R. Tarik garis P ke Q, Q ke R, dan kemudian R kembali lagi ke P. Perhatikan di sini P tarik ke Q, Q tarik ke R, ini R, dan beri R tarik ke P. Ternyata membentuk segitiga siku-siku. Kalau demikian soal untuk nomor 20 jawabannya yang D. Soal nomor 21. Perhatikan pada gambar. Volume bangun tersebut adalah, gambar tersebut berupa gambar tabung yang mana diameter dari tabung ini adalah 21 cm, sedangkan panjang atau tinggi dari tabung adalah 28 cm. Berapakah volume dari bangun ruang tersebut atau tabung tersebut? Untuk mencari volume dari sebuah tabung, rumusnya bagaimana? Volume sama dengan luas alas dikali tinggi, sama dengan luas alas, berarti alas dari tabung berbentuk lingkaran. Kalau demikian sama dengan mencari luas lingkaran, yaitu pi kali jari-jari pangkat 2. Ini luas alas atau luas lingkaran. Luas lingkaran dari tabung dikali dengan tinggi tabung, yaitu dikali 28, sama dengan pi.
Pi menggunakan berapa? Karena di sini diameter 21, berarti Pi kita menggunakan 22/7 dikali jari-jari pangkat 2. Jari-jari adalah setengah dari diameter 21, setengahnya berarti samanya dengan 10,5, atau dalam bentuk pecahannya adalah 21/2. 21 bagi 2 pangkat 2 atau kali 21/2. Ini sama saja dengan pangkat 2. Selanjutnya tinggal dikali 28. Kita hitung sama dengan 21 bagi 7 sama dengan 3. Di sini berarti tinggal 22 dikali 3/2 dikali 21/2 dikali 28. Selanjutnya perhatikan di sini, kita selesaikan dari belakang. 28 dibagi 2 sama dengan 14. Di sini berarti 21/1. Kalau demikian sama dengan 22 dikali 3/2 dikali 21/1 atau 21 dikali 14 sama dengan 22 kali 3 berarti berapa? 66/2 dikali 21 kali 14. Kita lanjutkan di sebelah sini, kita salin yang paling akhir. 66/2 dikali 21 kali 14, ini disalin di sini. Selanjutnya diapakan? Kita sederhanakan. 66/2 atau 66 dibagi 2 berapa? Yaitu 33 dikali 21 dikali 14 sama dengan 33 dikali 21 yaitu 693 dikali 14 sama dengan berapa? 9.702. Ini merupakan volume dari bangun ruang tersebut atau bangun tabung. Satuannya tentunya adalah cm3. Bila demikian, untuk soal nomor 21 jawabannya yaitu yang A. Berikut soal nomor 22. Ada dua segitiga sama sisi diletakkan secara berhimpit. Segitiga pertama diberi nama ABC dan segitiga kedua diberi nama PQR. Jika segitiga ABC diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam dan segitiga kedua diputar 180 derajat searah jarum jam, manakah gambar yang menunjukkan hasil perputaran tersebut? Untuk menyelesaikan soal demikian, pertama yang harus kita ketahui bahwasanya, perhatikan di sini, lingkaran memiliki besaran 360 derajat. Kalau demikian, seperempatnya berarti ini 90 derajat, ini pun 90 derajat, ini 90 derajat. Sehingga ketika diputar 180 derajat berarti sama halnya dengan di sini. Atau umpama ini speedball, ini kita putar tapi searah jarum jam berarti akan bentuk seperti ini. Atau berlawanan jarum jam berarti akan seperti ini. Berarti demikian, yaitu segitiga ABC dan PQR apabila diputar searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam diputar sebesar 180 derajat, maka yang atas menjadi bagian yang bawah, yang kanan menjadi yang kiri otomatis menjadi yang kanan. Kalau demikian bagi gambar tersebut, yaitu pilihannya yang tepat, yaitu yang mana? Yaitu yang B. Berikutnya soal nomor 23. Faisal mendapat tugas membuat kincir angin seperti pada gambar dari selembar karton. Perhatikan pada gambar. Ditanyakan, luas kincir angin yang dibuat Faisal adalah. Perlu kita perhatikan di sini bahwasanya kincir angin tersebut terbentuk dari bangun persegi dengan seperempat lingkaran. Ini seperempat lingkaran, ini pun sama, ini seperempat, ini 1/4. 1, 2, 3, 4. Seperempat kali 4 sama halnya dengan satu buah lingkaran. Demikian persegi
ditambah satu buah lingkaran, yang mana lingkaran tersebut memiliki jari-jari 7 cm dan panjang atau sepanjang sisi dari perseginya berapa? Panjang sisi dari perseginya ini 7, sini 7, berarti ini total adalah 14. Sini pun sama, ini 7, ini ada tanda yang sama dengan ini, berarti sini pun 14. 7 dengan 7 sama dengan 14 cm. Selanjutnya tinggal kita hitung masing-masing luas dari persegi. Luas persegi ditambah luas satu buah lingkaran. Luas persegi tentunya adalah bagaimana, yaitu sisi dikali sisi, 14 dikali 14. 14 dikali 14 yaitu 196 sama dengan 196. Ini luas perseginya. Ditambah luas lingkarannya. Luas lingkarannya berapa? Kita taruh di sini. Luas lingkaran tentunya adalah pi kali R pangkat 2. Pi-nya berapa? Karena jari-jari 7, berarti pi menggunakan 22/7 dikali jari-jari pangkat 2, yaitu 7 pangkat 2 atau 7 kali 7. 7 bagi 7, 1 kali 22 sama dengan 22 dikali 7. 22 dikali 7 sama dengan 154. Selanjutnya bagaimana? Luas dari persegi yaitu 196 ditambah 154 sama dengan berapa? Yaitu 350. Dan demikian luas kincir angin yang dibuat oleh Faisal, luasnya adalah 350 cm persegi. Dan pilihannya ada di mana? Yaitu yang D. Soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah lingkaran yang mana luas daerah yang diarsir dari lingkaran tersebut adalah berapa? Untuk luas yang diarsir perlu kita ketahui bahwa ini nilainya tentunya adalah masing-masing ini 1/4, ini pun 1/4, 1/4, 1/4. Adapun yang diarsir adalah berapa 1/4? 1, 2, 3. 3 kali 1/4 atau 3/4. 3/4 lingkaran. Untuk mencari luas, rumusnya bagaimana? Yaitu pi kali R pangkat 2. Karena ini yang dimintakan adalah yang diarsir, yaitu 3/4 lingkaran. Bila demikian, untuk mencari luas lingkaran tersebut tentunya tinggal 3/4 kali luas lingkaran tersebut, yaitu dikali pi kali R pangkat 2 sama dengan 3/4 dikali pi-nya berapa? Pi-nya tergantung atau melihat dari ini, yaitu berapa? Ini merupakan panjang dari diameter. Kalau demikian, pi menggunakan 22/7 dikali jari-jari. Karena diameter 28, berarti setengahnya yaitu garis ini, berarti berapa? Yaitu 14 pangkat 2 atau 14 kali 14 sama dengan 3/4 dikali, perhatikan di sini 14 bagi 7 sama dengan 2, sehingga sini menjadi 22/1 atau 22 dikali 2 dikali 14 sama dengan 3/4 dikali 22 kali 2 berarti berapa? 44 dikali 14 sama dengan, perhatikan di sini lagi, 44 dibagi 4 berapa? 11. 44 bagi 4 kali, sekarang menjadi 3 dikali 11 dikali 14 sama dengan 3 kali 11 berarti berapa? 33 dikali 14. 33 kali 14 sama dengan 462. 462 tentunya luas cm persegi. Bila demikian, untuk nomor 24 jawabannya yang B. Soal nomor 25. Berikut data nilai kelas 6. Tabel yang tepat menyajikan data tersebut adalah, cara penyelesaian itu bagaimana? Perhatikan di pilihannya di posisi nilai yaitu 7, 8, 9, 10. Bila demikian,
kita tulis terlebih dahulu, yaitu 7, 8, 9, 10. 7-nya ada berapa dari dapat tersebut? Yaitu ada 9. 8-nya ada berapa? Hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9-nya ada, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 10-nya ada berapa? Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah demikian tinggal perhatikan di sini 9, 6, 8, 7. Cari dari pilihan A, B, C, D yang 9, 6, 8, 7. 9, 6, 8, 7 yaitu yang A. Demikian untuk soal nomor 25 pilihannya yaitu yang A. Soal nomor 26. Berikut dapat nilai ulangan matematika kelas 6. Nilai 50 ada 6 anak, 60 8 anak, 79 anak, 80 8 anak, 90 4 anak, 105 anak. Diagram batang yang sesuai data pada tabel tersebut adalah, perhatikan di sini posisi banyak anak yaitu 6, 8, 9, 8, 45, 8, 45. Selanjutnya kita cek yang A. Pertama 6, 8 ya, 6, 8, 9. Ternyata yang 70 ada 10. Kalau demikian A tidak masuk. Berikutnya kita cek yang B. Yang B 6, 8, 9. Berikutnya adalah 6. Harusnya adalah 8. Kalau demikian B pun tidak masuk atau salah. Berikutnya yang C bermula dari 4. Padahal harusnya bermula dari 6. Kalau demikian C pun salah. Bila demikian tentu jawabannya sudah pasti adalah D. Karena A, B, C salah, pasti yang betul adalah yang D. Berikut soal nomor 27. Berikut ini tabel hasil panen palawija Desa Makmur. Perhatikan pada gambar atau pada tabel cabai 20 ton, kedelai 15 ton, kacang tanah di 10 ton, jagung 25 ton, dan singkong 30 ton. Data hasil panen tersebut jika digambar dalam diagram lingkaran adalah dalam bentuk persentase. Kalau demikian data ini kita buat dalam bentuk persentase dulu, yaitu 20 tambah 15 tambah 10 tambah 25 tambah 30 sama dengan berapa? 100. Kalau demikian ini dan sendiri sudah pasti adalah 20. Ini 20% dan sendirinya ini 15%. Kenapa? Karena jumlah datanya adalah 100. Ini pun 10%. Ini 25%. Ini 30%. Tinggal kita masukkan atau pilih kepada pilihan yang A. Coba cabai 20%. Yang A benar, cabai 20%. Apakah kedelai 15%? Kalau demikian A kedelai 10%, sehingga A salah. Yang B cabai adalah 20%, sedangkan di B cabai 15%. Kalau demikian B salah. Kemudian yang C cabai 20%, kedelai 15%, kacang tanah 10%, jagung 25%, dan singkong 30%. Ya, kemudian pilihan yang tepat untuk nomor 27 adalah yang C. Berikutnya soal nomor 28. Data nilai ulangan matematika siswa kelas 6 sebagai berikut. Nilai 60 ada berapa? Pertama 60 ada 4. Berikutnya 70 ada berapa? Yaitu ada 5. 50 ada 2, 50 ada 2, 80 ada 6, 90 ada 2, 100 ada 1. Modus data tersebut adalah data yang sering muncul. Kalau demikian perhatikan di posisi jumlah tertinggi adalah 6. Bila demikian modusnya adalah ini 80. Bila demikian untuk soal nomor 28 jawabannya yang mana? Yaitu yang B. Berikutnya nomor 29.
Toko buku Murni mencatat hasil penjualan buku matematika selama 1 minggu dalam grafik berikut. Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Penjualan buku matematika terbanyak pada hari Sabtu. Apakah pada hari Sabtu? Mestinya terbanyaknya pada hari Minggu. Kalau demikian A salah. B. Rata-rata penjualan buku matematika selama 1 minggu adalah 14 buku. Apakah rata-ratanya itu adalah 14 buku? Tentunya kita hitung itu 6 ditambah 10 ditambah 12 tambah 10 ditambah 14 ditambah 14 ditambah 18 sama dengan 84. Dibagi berapa hari? Itu dibagi 7. 84 dibagi 7 sama dengan 12. Mestinya rata-ratanya ada 12. Kalau demikian yang B 14, rata-rata 14 buku. Kalau demikian yang B salah. Yang C, pada hari Jumat terjadi kenaikan penjualan buku matematika sebanyak 4 buku. Hari Jumat naik 4 buku. Kita lihat kepada hari Jumat. Hari Jumat 14, hari sebelumnya adalah Kamis. Itu berapa Kamis? Kamis ada 10. 10 ke 14 berarti 14 dikurangi 10 4. Kalau demikian yang C benar. Kalau demikian hal nomor 29 jawaban yang tepat adalah yang C. Berikutnya nomor 30. Data ukuran sepatu siswa kelas 6 SD Purnama disajikan pada tabel berikut. Ukuran sepatu 34, banyak siswa 4, 35 9, 36 1, 37 5, 38 6. Rata-rata ukuran sepatu siswa kelas 6 SD Purnama adalah, untuk mencari rata-rata itu bagaimana? Yaitu jumlah data, atau di sini adalah jumlah data sepatu atau jumlah ukuran sepatu dibagi banyaknya siswa. Jumlah data dibagi banyaknya siswa. Kalau demikian 34 dikali 4 sama dengan berapa? Yaitu 136. Tapi ini jumlah datanya adalah 136. 35 kali 9 315. 36 kali 1 36. 37 kali 5 185. 38 dikali 6 sama dengan 228. Selanjutnya jumlah ukuran atau jumlah data ini berarti dijumlahkan. 136 ditambah 315 ditambah 36 ditambah 185 ditambah 228 sama dengan berapa? Sama dengan 900. Dibagi, berarti ini 900 dibagi banyaknya siswa. 4 tambah 9 tambah 1 tambah 5 tambah 6 sampai berapa? Yaitu 25. Atau demikian 900 dibagi 25. 900 dibagi 25 sama dengan 36. Dan demikian untuk soal nomor 30. Jawabannya yang tepat adalah yang C. Berikutnya soal IC atau bab 2. Nomor 31. Seorang pengunjung sedang mengamati bena hutan wisata. Ia melihat jarak dari pintu masuk menuju tempat air terjun 6 cm. Berarti jarak pada peta itu 6 cm. Jika skala bena hutan wisata tersebut skalanya 1 berbanding 25.000, berapa kilometer jarak sebenarnya dari pintu masuk menuju air terjun? Jarak sebenarnya tanyakan dalam bentuk kilometer. Tuliskan langkah penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan soal demikian, rumus tentang skala, perhatikan di sini rumusnya skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Karena sekarang tanyakan jarak sebenarnya, yaitu yang ini, tinggal ini jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Selanjutnya jarak pada peta yaitu 6 cm dibagi skala yaitu 1 per 25.000 sama dengan 6 dikali dibalik 25 per 1 atau 25.000 per 1 sama dengan 25.000. 6 dikali 25.000 sama halnya dengan berapa? 6 dikali 25 100
50, masukkan 01, 23, 1, 2, 3. Ini dalam bentuk apa? Sentimeter, itu 150 cm. Ini merupakan jarak sebenarnya. Perintahnya yaitu dalam bentuk apa? Kilometer. Bila demikian, jarak sebenarnya dalam kilometer itu 150.000 cm, naikkan ke bentuk kilometer, yaitu cm ke kilometer, naik 5 tingkat. Bila demikian, kita hilangkan 0 banyak 5, 1, 2, 3, 4, 5, menjadi 1,5 kilometer. Demikian jarak sebenarnya adalah 1,5 kilometer. Soal nomor 32. Pak Sumeh seorang karyawan di sebuah perusahaan. Setiap bulan ia menerima gaji 3.900.000. Berarti gaji per bulan 3.900.000. Dari gaji tersebut 1/2 bagian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, 1/2, dan 1/12 bagian untuk membayar pajak, 1/3 bagian untuk biaya pendidikan, 1/3 bagian, dan sisanya ditabung. A. Berapa bagiankah uang Pak Sumeh yang ditabung? Berapa bagian yang ditabung? Tapi di sini yang untuk ditabung itu berapa bagian? Untuk menyelesaikan soal yang A, mencari bagian sisa atau bagian yang ditabung, caranya bagaimana? Perhatikan di sini di posisi pajak, di mana penyebut tertingginya adalah 12. Kalau demikian kita samakan ke arah pecahan dengan penyebut 12. 12 dibagi 2, 6. Kalau demikian ini sama dengan 6/12. Ini tetap sama dengan 1/12. 12 bagi 3, 4. Kalau demikian di sini 4/12. Sisanya ditabung. Sisanya berapa? Hitung 6 tambah 1, 7, 7 tambah 4, 11. 12 dikurangi 11 berarti tinggal 1/12. Ini yang ditabung. Kalau demikian yang A, berapa bagian yang ditabung? Yaitu 1/12 bagian. Berikutnya yang B, berapa rupiah masing-masing kebutuhan? Untuk menjawab soal yang B, berapa rupiah masing-masing kebutuhan, caranya 3.900.000 dibagi 12 dulu. 3.900.000 dibagi 12 sama dengan berapa? 325.000. Setelah ini kita ketahui 325.000 tinggal dikalikan masing-masing, yaitu dikali 6. 325.000 dikali 6 sama dengan berapa? Yaitu 1.950.000. 1.950.000 yaitu kebutuhan rumah tangga. Kemudian bagaimana untuk pajak? Tinggal 325.000 dikali 1 sama dengan 325.000. Sedangkan untuk biaya pendidikan berapa? Yaitu 4/12. Kalau demikian 325.000 dikali 4 sama dengan 1.300.000. Selanjutnya bagian yang untuk ditabung berapa? 325.000 dikali 1 sama dengan 325.000. Ini merupakan jawaban yang untuk B, berapa rupiah masing-masing. Demikian rumah tangga 1.950.000 dan seterusnya sampai dengan yang ditabung 325.000. Soal nomor 33. Pak Arif mengendarai sepeda motor dari Cilacap ke Yogyakarta dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Pak Anto mengendarai mobil dari arah berlawanan dengan kecepatan rata-rata 78 km per jam. Jika mereka berangkat pada pukul 13.15 dan berpapasan di jalan pukul 15.30, jarak antara kota Cilacap dan Yogyakarta adalah berapa
km. Untuk menyelesaikan soal demikian, bagaimana caranya? Kita harus ingat terlebih dahulu bahwasanya rumus kecepatan ini kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Dan kali ini karena ini kecepatan berpapasan dan yang ditanyakan adalah jarak, kalau demikian jarak ini jarak dalam kecepatan berpapasan. Ini yang ditanyakan berarti kecepatan dikali waktu. Jarak pada kecepatan berpapasan yaitu jumlah kecepatan dikali waktu. Jumlah kecepatannya berapa? Yaitu 50 ditambah 78. 50 ditambah 78 dikali waktu sama dengan 50 ditambah 78 yaitu 120 dikali waktu. Waktunya berapa? Perhatikan di sini waktunya yaitu berangkat 13.15 berpapasan pukul 15.30. Bila demikian waktunya kita cari di sini 15.30 dikurangi 13.15. 30 dikurangi 15 sama dengan 15. 15 dikurangi 13 sama dengan 2 jam 15 menit atau dalam bentuk desimalnya adalah 2,25. Selanjutnya tinggal kita hitung 120 dikali 2,25. 120 dikali 2,25. 5 kali 0, 0, 5 kali 2, 10, simpan 1, 5 kali 1, 5 tambah 1, 6. 2 kali 0, 0. 2 kali 2, 4, 2 kali 1, 2. Dan bawah ini 2 kali 0 pun sama, itu 0, 4, 2. Jumlahkan 0, 0, 6 tambah 4, 10, simpan 1, 2 tambah 4, 6 tambah 1, 7. 2 turun. Hitung dari belakang ada berapa angka belakang koma 1, 2. Kalau ini kan 1, 2, koma. Dan 0 belakang koma hilang. Sekarang menjadi 270. Bila demikian, jarak Cilacap Yogyakarta adalah, kita hapus yang ini, 270 km. Soal nomor 34. Ibu membeli susu kemasan kaleng di supermarket. Setelah diukur, susu kemasan kaleng tersebut memiliki ukuran diameter 14 cm dan tinggi 15 cm. Berapakah volumenya? Untuk menyelesaikan soal demikian, berarti ini mencari volume dari sebuah tabung. Volume sebuah tabung rumusnya yaitu volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alas berarti luas lingkaran, karena alas dari tabung berbentuk lingkaran. Demikian yaitu rumus luas lingkaran yaitu pi kali jari-jari pangkat 2 dikali tinggi dari tabung sama dengan pi berapa? Karena diameter 14 berarti di sini pi menggunakan 22/7 dikali jari-jari pangkat 2. Jari-jari adalah setengah dari diameter, berarti setengah dari 14 yaitu 7 pangkat 2 atau 7 kali 7 dikali tinggi dari tabung yaitu 15 sama dengan 7 bagi 7 1 kali 22 sama dengan 22 dikali 7 dikali 15 sama dengan 22 dikali 7 154 dikali 15. 154 dikali 15 sama dengan 2310. Demikian volume dari baung tersebut yaitu 2310 cm kubik. Soal nomor 35. Pak Karto memiliki 7 kolam lele. Hasil dari 6 kolam lele dalam kilogram disajikan sebagai berikut, yaitu 24 kg, 28 kg, 18 kg, 26 kg, 23 kg, dan 21 kg.
Jika rata-rata hasil seluruhnya 24 kg, berapakah hasil kolam lele yang ke-7? Untuk menyelesaikan soal demikian, caranya bagaimana? Pertama, kita jumlahkan yang 6 kolam, yaitu 24 tambah 28 tambah 18 ditambah 26 ditambah 23 tambah 21 sama dengan berapa? Yaitu 6 kolam sama dengan berapa? Jumlah itu yaitu 140. Rata-rata seluruh berarti berapa? Rata-rata seluruh berarti 7 kolam. Kalau demikian untuk 7 kolam yaitu berapa? Yaitu 2 sama dengan 24 dikali 7. 24 dikali 7 sama dengan 168. Kalau demikian 7 kolam 168. Setelah kita ketahui bahwa ketika 6 kolam 140 kg, 7 kolam 168, selanjutnya tinggal bagaimana? Selanjutnya untuk mencari kolam yang satu atau yang ke-7, caranya itu 168 dikurangi 140. 168 dikurangi 140 sama dengan 28. Demikian hasil kolam ke-7 yaitu 28 kg. Demikianlah latihan soal matematika yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.